Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Hujan deras selama 4 hari menyebabkan bencana longsor di sejumlah tempat di Kabupaten Karangasem. Virus rabies merenggut nyawa anak usia 8 tahun di Jembrana. Seribu siswa mementaskan tari topeng di Kelungkung. Hujan deras yang mengguyur tidak menyurutkan semangat siswa di Kabupaten Kelungkung untuk mementaskan tari topeng di alun-alun Ide Dewa Agung Jambe. Pementasan tari 1000 topeng ini untuk merayakan Hari Pendidikan Nasional serta pembukaan pameran pendidikan dengan tema Sejuta Makna untuk Semesta. Tarian ini melibatkan 1000 siswa dari tingkat PAUD hingga SMA di Kelungkung Daratan. Tari topeng ini berkolaborasi dengan fragmen tari yang mengangkat kisah pemutaran Gunung Mandaragiri. Kisah ini bercerita tentang para dewa dan asura yang mendapatkan tirta amerta atau air kehidupan. Kisah pemutaran Gunung Mandaragiri memiliki falsafah mendalam dan selaras dengan dunia pendidikan. Topeng itu kan identik dengan karakter kita masing-masing. Jadi ada yang karakternya keras, karakternya lembut, karakternya berwibawa begitu. Semua itu kan cerminan dari dunia hasil pendidikan. Jadi hasil kita diharapkan untuk mampu mendayuhkan, gitu, menetralkan, mendamaikan masyarakat. Pementasan tari kolosal 1000 topeng seolah membangkitkan kejayaan Kelungkung yang pernah menjadi pusat kebudayaan dan kerajaan Bali. Pameran pendidikan berlangsung selama 3 hari dan berakhir pada hari Sabtu 17 Mei 2025. Kegiatan ini juga menghadirkan beragam acara dan lomba, seperti lomba drum band yang diikuti siswa berbagai jenjang pendidikan. Tim Liputan melaporkan dari Kelungkung. Ikan marlin ternyata juga dibuat menjadi tum dan bakso yang lezat dan digemari berbagai kalangan. Bila Anda sedang berada di Bali, Anda dapat mencoba menu ikan marlin yang istimewa tersebut di kawasan Denpasar Selatan. Tempat kuliner ini ramai dikunjungi pembeli mulai pagi hingga siang hari. Olahan ikan marlin ini menggunakan bumbu genap khas Bali yang telah digunakan sejak puluhan tahun lalu. Jualan sate, pepes, nasi, sayur pecing, sayur serombotan, tum. Ya. Spesialnya itu ikan, Bu? Ya, semua ikan laut dari marlin. Kalau untuk bumbunya tuh ada ciri khasnya nggak? Bumbunya bikin sendiri, ada ciri khasnya. Kalau boleh tahu kayak gimana tuh, Bu? Bumbu genep kah, bumbu rajang? Ya, bumbu genap. Harganya mulai berapaan? Kalau lengkap ini 25.000. Lengkap, udah minum plus minum. Ciri khasnya lebih ke gurihnya itu sama rasa ikannya itu udah di kayak di kuahnya terutama ya. Rasa kaldu ikannya itu sangat berasa. Kalau untuk balik lagi terutama untuk rasa sih. Karena dia rasanya itu sama harganya ya worth it lah untuk harga segitu. Satu porsi paket olahan ikan marlin dijual seharga Rp25.000. Dalam satu paket terdiri dari nasi putih, sate lilit, tum, pepes, bakso, serta pilihan nasi sele,
atau ketela. Kuliner ini digemari berbagai kalangan karena harganya terjangkau dan cita rasa yang lezat. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Sate orop merupakan menu khas pesisir Bali yang populer dan banyak disukai. Tidak seperti sate pada umumnya, sate orop kambing ini menggunakan bumbu khas Bali. Konon dahulunya sate orop ini menggunakan daging penyu, namun kini disesuaikan dengan perkembangan selera dan menggunakan daging ayam, sapi, babi, bahkan kambing. Meski menggunakan daging kambing, rasa bumbu khas Bali tetap dan tidak berubah. Kita punya satu ciri khas yaitu namanya sate orop, tapi terbuat dari daging kambing. Jadi sate orop itu ciri khas daerah pesisir yang dulu kala biasanya terbuat dari daging penyu atau kura-kura. Tapi karena kura-kura dilindungi, banyak masyarakat yang memodifikasi dengan daging babi. Namun di kami berinovasi dengan menggunakan daging kambing. Ya rasanya boleh diaduk. Bumbu yang kami gunakan memang bumbu khas untuk sate orop itu. Jadi ada beberapa komponen, bumbunya basa genep, kemudian ada beberapa bumbu rahasia, termasuk treatment dagingnya agar tidak keras karena terbuat dari daging kambing. Umumnya harga sate orop daging kambing ini dijual Rp35.000 per porsi. Sate orop ini yang khusus kayaknya, spesial ya, untuk sate oropnya yang spesial. Sate orop ya? Ya. Apa yang buat spesial sate orop ini, Pak? Dish-nya mungkin bisa dikatakan mirip dengan ada satu sate yang terkenal di Kuta, tapi dengan bahan kambing. Jadi biasanya kalau kambing kan identik dengan khas yang agak amis. Ya. Nah kalau ini tidak ada, enak banget. Jadi jarang ya ditemui sate orop berbahan daging kambing ya, Pak? Kayaknya baru pertama malahan. Ya. Tidak hanya jarang, tapi baru pertama kali di sini dapat sate orop yang bahan dasar kambing dengan rasa yang enak. Bagi Anda yang gemar menikmati kuliner, bisa mampir ke sejumlah gerai makanan yang menjual sate orop dengan berbagai pilihan daging yang sesuai selera. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dara Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.